Baik, terima kasih kepada Dr. Titi selaku moderator sesi 2 atas paparannya dan juga terima kasih telah memandu acara sesi 2 tersebut sampai selesai. Baik, selanjutnya yakni kita menuju ke sesi berikutnya, yakni sesi 3 mengenai Clinical Management of MRSA Infection, yang mana di sesi 3 ini akan ada moderator, yakni Dr. Junis Tumewu, MCAT Clean Spesialis Mikrobiologi Klinik, yang mana nantinya akan membawakan sesi 3 tersebut. Dr. Junis Tumewu, MCAT Clean Spesialis Mikrobiologi Klinik. Jadi beliau kelahiran Belitung 11 Juni 1979, yang mana saat ini berposisi posisinya adalah Kasih Kimia Klinik Subdep PK Dep Jangklin RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, menyelesaikan pendidikan Fakultas Kedokteran pada tahun 2005, kemudian selanjutnya mengenyam pendidikan sebagai mikrobiologis selesai pada tahun 2002. Kemudian ada beberapa research yang beliau lakukan, yakni mengenai monkeypox infection dan chickenpox infection tahun 2019. Kemudian deteksi Mycobacterium tuberculosa pada cairan pleura di Rumah Sakit Dr. Sutomo tahun 2019, kemudian profil bakteri dan pola kepakan antibiotik di berbagai spesimen, dan juga mendeteksi infeksi Candida SPP pada jaringan gastritis kronik dengan pewarnaan PAS pada tahun 2021. Baik, kepada Dr. Justumewu, kami persilahkan untuk dapat memoderatori session 3. Baik, Dr. Ica, apa suara saya sudah kedengaran? Sudah terdengar, dokter? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada sesi 3 ini kita akan memasuki materi yang sangat menarik, yang sebelumnya kita bahas basic science, kemudian beralih ke diagnostic approach. Nah, di sesi 3 ini kita akan membahas masalah clinical management of MRSA infection. Di sini sudah hadir 3 orang pembicara yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing secara klinik. Ada Dr. Bambang Pujo, Dr. Fikanata, sama Dr. Abdullah Makin. Untuk yang pertama sebagai pembicara di sesi 3 ini adalah Dr. Bambang Pujo, nanti akan kami bacakan selanjutnya. Dr. Bambang Pujo, spesialis anestesi konsultan intensive care. Saat ini beliau sebagai staf di Departemen Anestesi dan Intensif Terapi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kemudian sebagai Kepala Critical Care di Dr. Sutomo Academic Hospital Surabaya, kemudian sebagai Kepala Departemen dari Anestesi dan Intensif Terapi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kemudian anggota daripada Komite Pengendalian Resistensi Antibiotik di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, kemudian juga sebagai anggota daripada IPCD dari Dr. Sutomo Academic Hospital Surabaya. Dr. Bambang Pujo merupakan lulusan daripada FK Universitas Airlangga, kemudian spesialis anestesinya dari Universitas Airlangga, dan ambil konsultannya dari certified dari Collegium Anesthesiology and Intensive Therapy. Ini sangat menarik, kita tunggu beliau untuk menyampaikan presentasinya mengenai MRSA di ICU. Untuk waktu dan tempat, kami silakan Dr. Bambang Pujo. Baik, terima kasih Dr. Yunis. Saya akan share screen. Tidak bisa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Yunis kesempatannya, dan pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang MRSA in ICU, di ICU. Ini adalah satu hal yang sangat menarik karena MRSA ini adalah salah satu kuman resisten ya, yang seringkali menginfeksi pada pasien-pasien kritis, dan ini dampaknya sudah cukup besar. Nah, kalau kita bicara tentang MRSA, tentu kita bicara tentang Staphylococcus aureus, gitu. Bahwa kuman ini sebenarnya ditemukan di tubuh manusia, di kulit ya, terutama di aksila, di perianal, di inguinal, dan di hidung gitu ya. Nah, carrier rates-nya itu sebenarnya antara 11 sampai 32% di dunia ini ya, kalau kita lihat ya. Kemudian prevalensinya
prevalensinya, ini penelitian yang sudah cukup lama yang saya dapat, bahwa dari personel hospital, dari orang-orang yang bekerja di rumah sakit, itu prevalensinya ternyata cukup besar, sekitar 25%. Nah, sekitar 85% itu dia sebenarnya adalah karier ya, karier, dan biasanya hasil tersebut didapat dari swab hidung, gitu ya, di swab hidung. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi siapa sih kira-kira yang bisa atau mempunyai risiko sebagai carrier, gitu ya. Jadi kalau kita ada seorang pasien misalnya, maka kita harus bisa kira-kira mengidentifikasi siapa sih yang punya risiko untuk menjadi carrier. Yang pertama adalah tentunya drug user ya, drug user, kemudian pasien dengan insulin dependent diabetes, kemudian pasien dengan permasalahan ya di kulit, gitu ya, Stevens-Johnson dan lain-lain ya. Kemudian pasien yang menggunakan alat-alat invasif, salah satunya adalah pasien yang menggunakan central venous catheter, gitu ya. Maka kita harus menduga bahwa pasien ini mempunyai risiko tinggi untuk menjadi seorang karier. Kalau kita melihat timeline ya, jadi yang kita takutkan kalau di ICU adalah kuman-kuman resisten ya. Ini kalau kita lihat timeline-nya, sejak antibiotik itu ditemukan ya, zamannya Flemings, gitu ya, bahwa terjadi suatu pola, gitu ya, perubahan, gitu ya, pandemik dari kemudian MRSA yang itu terjadi setelah antibiotik itu mulai dikenalkan, gitu ya. Jadi makin lama MRSA ini makin kebal terhadap antibiotik, dan ini sangat menyulitkan bagi para klinisi tentunya. Ya, tentunya kuman-kuman yang kebal itu sulit diatasi, sehingga kalau dia terjadi suatu infeksi yang berat, maka akan menjadi sulit diatasi dan berakibat pada mortalitas. Nah, AMR sendiri itu memang urgent untuk kita tanggulangi bersama-sama ya. Kalau kita lihat tahun 2019 ya, kematian yang terkait ya dengan AMR itu sudah menempati ranking paling tinggi. Salah satunya adalah MRSA ini, yang harus kita sangat-sangat perhatikan pada pasien-pasien kritis. Ya. Nah, MRSA itu sebenarnya adalah suatu tadi Staphylococcus aureus yang dia itu resisten terhadap beberapa antibiotik beta-lactam ya, seperti penisilin, cephalosporin, dan carbapenem. Dan kalau terinfeksi MRSA ini, maka itu sangat berkaitan dengan clinical outcome yang jelek. Jadi morbiditasnya tinggi, mortalitasnya tinggi, dan tentunya akan menghabiskan pembiayaan yang cukup besar. Kalau kita melihat prevalensi di dunia ini berbeda-beda. Ini contoh di Amerika itu ada sekitar 2 juta pasien yang dia mendapat HAIS, gitu ya, mendapat HAIS. Dan 60% di antara yang mendapat HAIS itu dari 2 juta tadi, itu kumannya adalah kuman yang resisten. Nah, kita lihat itu berapa tambahan cost yang terkait dengan bakteri resisten. Segitu besar, sangat besar, bahkan itu di Amerika. Nah, strain MRSA itu endemik ya, di beberapa tempat di Amerika dan di Eropa, di beberapa rumah sakit mereka tercatat prevalensinya itu sekitar 29-35% dari isolat yang didapatkan. Ya. Dan 57% dari pasien ICU itu dia terinfeksi atau didapatkan Staphylococcus aureus infection. Oleh karena itu, maka ITSA itu selalu memberikan MRSA pada pasien, memberikan antibiotik yang mengcover untuk MRSA pada kasus-kasus yang berat.
Karena memang insidennya di ICU di sana sangat tinggi, 57%. Nah, sekitar 40% dari infeksi Staphylococcus tadi itu adalah methicillin methicillin resisten. Jadi 57 itu persen itu 40% dari 57 itu adalah MRSA. Nah, ini yang menarik. Ya. Kalau di Amerika sangat tinggi, tapi kalau di Belanda, ya itu insidennya tidak lebih dari 1%. Ini ada satu hal yang menarik. Kenapa di Belanda sangat rendah, sementara di Amerika sangat tinggi? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau kita mengadop ya, suatu guideline tentang pemberian antibiotik, maka kita sebenarnya harus mempunyai data. Data kita itu seberapa? Gitu. Nah, ini adalah prevalensi hospital acquired MRSA tahun 2000. Ya, kita lihat yang hijau itu ya kurang dari 1% ya, dan yang hitam ini adalah lebih dari 50%. Nah, kalau kita yang ada di yang hitam, tentunya pada pasien-pasien kritis kita mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberikan antibiotik yang dapat mengcover MRSA. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita lihat kalau di Indonesia ini masih merah, sekitar 25 sampai 50%. Ini satu tahun 2000. Nah, kemudian terkait dengan MRSA infection ini, ya, ini data dari Amerika ya, HRQ tahun 1993 sampai 2005, kita lihat bahwa pasien yang terinfeksi itu dari tahun ke tahun itu naik. Nah, ini menunjukkan bahwa MRSA ini harus menjadi suatu masalah gitu ya di dunia. Dan kita lihat kebanyakan terjadi pada populasi geriatrik kalau kita lihat data. Nah, bagaimana prevalensi MRSA di ICU di regional Asia? Ternyata datanya sangat terbatas ya. Saya mencoba untuk melihat datanya sangat terbatas. Ini coba saya lihat data yang dari India. Data dari India kita lihat ada 10 ya yang membahas tentang prevalensi MRSA infection di India. Itu kisarannya itu yang paling rendah 13, yang paling tinggi itu sekitar 47% di India tahun 2020. Ya, kemudian isolatnya ini dari pus, dari darah, dari urin, dan itu relatif sama ya kira-kira apa prevalensinya. Nah, kemudian ini adalah antibiotik yang sudah resisten. Ya, seperti gentamisin, kemudian oxacillin, ciprofloxacin, moxifloxacin itu pada penelitiannya Kaur itu sudah 100% dia resisten gitu ya. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik ya, antibiotik itu sudah banyak yang resisten terhadap MRSA di India. Nah, ini data dari Malaysia. Malaysia lebih rendah dari India. Rata-rata dia paling rendah 14, paling tinggi sekitar 21. Ya. Jadi di Malaysia ternyata cukup rendah. Dan kita lihat di situ ada beberapa hal ternyata isolatnya itu sekitar 100 ya dari semua isolat yang diambil itu berasal dari ICU. Nah, kita lihat kepekaan antibiotik ya, dari data Malaysia, linezolid masih cukup baik, tapi kita lihat erythromycin ya, kemudian clindamycin ini sudah mulai banyak yang resisten, walaupun kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, ini lumayan ya, gentamicin ini masih sekitar 10% resistensinya kalau di Malaysia, dan itu lebih rendah dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Jadi ini ada satu hal yang menarik mungkin di Malaysia ya, bahwa mereka mencoba untuk mengendalikan MRSA ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Ini di Indonesia tahun 2017 ini data dari KPRA, dari Kementerian Kesehatan, bahwa kita range-nya itu sangat bervariasi, 25 sampai 65. Sementara di Dr. Sutomo sendiri MRSA-nya lebih rendah daripada data nasional. Jadi kita rendah 8,1. Ini ada satu hal yang patut kita banggakan ya, bahwa
ternyata pengendalian MRSA di Sutomo cukup baik gitu. Tapi ini tentunya tadi saya sempat menyimak yang disampaikan Prof. Made tadi bahwa marilah kita mencoba untuk melakukan surveillance ke depannya apakah benar gitu kolonisasinya sekian gitu ya, dengan metode-metode yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi ini tentunya satu hal yang menarik bahwa di Sutomo ya itu insidennya lebih rendah. Nah, pasien yang punya MRSA di dalam tubuhnya itu bisa sebagai carrier, ya dia jadi tidak ada simptom sama sekali, bisa dia mengalami suatu active infection, ya infeksi yang aktif ya, misalnya dia masuk ke dalam pembuluh darah akibat luka, ya dan segala macam itu. Adalah risk factor yang harus kita waspadai. Siapa sih kira-kira yang berisiko mendapat kolonisasi dan infeksi dari MRSA? Tadi dikatakan advanced age gitu ya, male gender gitu ya, orang laki-laki, orang yang sudah lama dirawat di rumah sakit, ya, kemudian lama di ICU, ya, kemudian penyakitnya kronis. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menerima seorang pasien yang kritis di ICU. Apakah dia mempunyai risk factor tinggi pada MRSA? Nah, ini yang sangat menarik bahwa penyebaran dari MRSA sendiri itu sebenarnya dari nakes gitu ya, dari tangan-tangan nakes ya pada umumnya. Oleh karena ini adalah menjadi PR kita, ya PR kita di mana kita meningkatkan kepatuhan cuci tangan ya, karena cuci tangan itu ternyata sangat penting untuk menghindari penyebaran dari MRSA ini supaya tidak kemana-mana gitu ya. Jadi selain dari kontak itu juga bisa dari droplet ya, memang MRSA ya. Nah, ini adalah 5C gitu ya. Kapan kita transmisi MRSA itu akan menjadi tinggi? Ya, kalau ini crowded gitu ya, pasiennya banyak gitu ya, pasiennya banyak, nakesnya sedikit gitu ya. Itu akan menyebabkan 5C ini ya, crowding frequency, skin to skin contact, compromised skin ya, contaminated surface, dan lack of cleanliness gitu ya. Oleh karena itu kebersihan itu juga sangat penting. Ya, kontaminasi surface contamination itu merupakan sumber gitu ya. Jadi kalau kita menyentuh benda pasien maka harus cuci tangan sebelum menyentuh pasien yang lain gitu. Ini adalah konsep dari 5C karena 5C ini tadi yang akan meningkatkan transmission rate dari MRSA. Nah, kemudian ini perlu juga kita ketahui bagaimana kita mendeteksi secara dini ya MRSA ini ya. Deteksi MRSA infection ya, supaya apa? Supaya kita tahu kira-kira orang ini berisiko tinggi mengalami MRSA atau tidak. MRSA tadi sudah banyak dibahas, itu bisa healthcare associated MRSA, bisa community associated MRSA. Ini kalau yang healthcare tentunya biasanya terkait dengan operasi karena dia ada di kulit ya pada umumnya. Dan ini biasanya sangat berat ya, biasanya pada pasien-pasien yang kritis ya dengan imunokompromis ya dan sudah lama dirawat rumah sakit itu dia berisiko mengalami suatu hospital acquired MRSA. Sementara kalau yang community ya risk factor-nya seperti hal tersebut, misalnya tahanan ya yang orang di pondok, di military itu homoseksual, ini semua adalah pasien-pasien yang kemungkinan dia berisiko sebagai carrier maupun terinfeksi MRSA. Ya. Nah, ini adalah tipe infeksi dari MRSA, bisa yang minor infection, bisa yang infection yang berkaitan dengan luka yang dalam gitu, dan severe infection, bisa pneumonia, SSI ya, dan yang lainnya. Nah, bagaimana MRSA pada pasien-pasien yang sepsis? Karena pasien sepsis ini tentunya banyak di ICU gitu ya. Ya, ini tercatat bahwa kultur yang positif MRSA pada pasien-pasien kritis itu sekitar 5%. Dan pasien yang mengalami sepsis atau septic shock itu adalah pasien yang medical emergency gitu. Oleh karena itu, karena ini suatu medical emergency, maka kita harus melakukan suatu treat yang cepat gitu, resusitasi yang cepat.
Nah, ini adalah masalah yang kita hadapi, bahwa kegagalan kita memberikan terapi yang bisa mengcover MRSA maupun ya, kita memberikan antibiotik terlalu berlebihan untuk mengcover MRSA itu sama-sama berbahaya. Dan ini menjadi sangat sulit. Ya. Ya, kita berharap moga-moga nanti kita bisa ada suatu pemeriksaan gitu yang dengan cepat bisa dalam waktu 3 jam gitu bisa mendeteksi ini MRSA atau tidak gitu, sehingga karena masalah ini tadi ya, kalau tidak diberi ya bisa berbahaya, kalau diberi tapi dia sebenarnya tidak ada indikasi juga akan berbahaya gitu. Nah, alasan untuk memulai antibiotik pada MRSA pada pasien septic dan septic shock itu ada 3. Ya, pasiennya kemungkinan kalau kita duga kemungkinan dia mengalami suatu infeksi akibat MRSA, kemudian dia akan menjadi lebih jelek kalau kita menunggu untuk tidak memberikan antibiotik yang bisa mengcover MRSA, dan tentunya kita juga harus berpedoman ya bahwa kapan sebenarnya kita tidak perlu untuk memberikan itu. Ya, karena kalau kita menganut misalnya ITSA, maka kita pasti semua pasien kritis akan kita berikan antibiotik yang bisa mengcover MRSA. Dan ini ada 3 hal yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan pada saat kita memberikan antibiotik awal pada pasien-pasien septic shock atau sepsis yang berada di ICU. Ini timing ya, timing. Kalau ada shock, baik itu sepsisnya sudah tegak maupun masih possible, kita tidak punya waktu lagi. Kita harus berikan dalam waktu 1 jam. Tapi kalau belum ada shock, maka kita masih bisa mencari atau menggali informasi, melakukan pemeriksaan yang mengarah apakah ini betul-betul suatu infeksi atau bukan. Perbedaannya tahun 2021 rekomendasi dengan 2016 ini dari SSC, bahwa sekarang ya pasien-pasien yang shock atau sepsis dengan high risk MRSA maka direkomendasikan diberikan antimikrobial yang dapat mengcover MRSA ya. Tetapi kalau itu rendah ya, low risk gitu ya, maka kita bisa tidak perlu untuk memberikan itu. Dan ini semua ini best practice statement, dan ini juga weak gitu. Tapi ini sudah berubah dibandingkan tahun 2016 di mana kecenderungannya untuk memberikan kombinasi yang bisa mengcover itu. Nah, pemberian yang precise gitu ya, yang tepat gitu ya dari antibiotik dan rasional itu akan mencegah rate dari MRSA di rumah sakit. Dan ini kita sudah tahu pilihannya obatnya kalau MRSA itu vancomycin gitu ya, dengan beberapa spesifikasinya ya. Dan kita harus ingat bahwa kalau kita menggunakan vancomycin, kita harus ingat bahwa dia penetrasinya jelek pada bile, pada aqueous humor dan cerebrospinal ya, fluid itu jelek. Jadi kalau ada MRSA di sana mungkin kita tidak memilih untuk menggunakan vancomycin. Ini adalah mekanisme dari vancomycin gitu ya. Ini vancomycinnya ya pas gini, tapi kalau dia sudah mengalami mutasi maka dia tidak bisa mengikatan dengan reseptornya sehingga kumannya tidak mati gitu. Nah, untuk vancomycin apakah sebaiknya kita pakai loading atau tidak? Ternyata dari beberapa penelitian mengatakan tidak ada beda antara kita berikan loading maupun tidak kita berikan loading. Ini ada 2 penelitian yang saya kutip di sini. Ternyata tidak ada manfaat yang bermakna kalau kita memberikan loading maupun tidak memberikan loading. Jadi kita boleh menggunakan yang manapun gitu. Nah, ini adalah linezolid. Kalau dia resisten terhadap vancomycin maka tinggal satu-satunya kemungkinan yang bisa kita gunakan adalah linezolid gitu ya. Linezolid ini kerjanya di 30S ribosom gitu ya. Jadi ini berbeda titik tangkapnya dengan dengan vancomycin. Ini adalah obat-obat lain yang bisa kita gunakan ya, cotrimoxazole ya. Walaupun ini sudah mulai banyak yang resisten, terutama di cotrimoxazole di negara Eropa sudah resisten, di US sudah 100%.
Clindamycin bahkan di Eropa dan US itu sudah di atas 90% ini erythromycin ya. Ini hal-hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi bagaimana dengan kita? Gitu, ya, maka data-data kita ini sebenarnya penting gitu supaya kita tidak otomatis meniru ya antibiotik apa yang kita gunakan di negara-negara Eropa maupun di Amerika. Dokter, Ya, dan mengingatkan untuk waktu masih kurang dari 5 menit lagi, dokter. Ya. Nah, ini adalah rate prevalensi ya, dari MRSA. Itu sebenarnya adalah suatu tanda dari kualitas perawatan. Dan ini bisa digunakan untuk benchmark ya dari PPI gitu ya. Bagaimana PPI di rumah sakit itu diterapkan. Jadi kalau MRSA-nya tinggi di suatu ICU, maka pasti itu quality of care-nya jelek. Itu adalah suatu hal yang penting untuk kita ketahui gitu ya. Nah, ini adalah beberapa strategi yang penting ya. Bagaimana kita melakukan assessing dari hand hygiene, mengimplementasikan kontak precaution, ya, kemudian merecognize atau mendeteksi ya pasien-pasien dengan kolonisasi, kemudian memberikan reporting MRSA ya, bagaimana kemudian nanti ditindaklanjuti, dan kemudian yang tentu yang penting adalah memberikan edukasi, terutama pada healthcare providers. Jadi karena tadi bahwa prevalensinya itu menunjukkan kualitas perawatan, ya, maka kita harus ya, memperbaiki perawatan gitu ya. Nah, ini adalah kontrol infeksi metodenya ya, bisa mulai dari screening pasien maupun staff, hand washing, antimikrobial, bisa sistemik atau bisa topikal ya, body cleansing, cara pembersihan tubuh gitu ya, cohorting pada pasien-pasien yang sudah terinfeksi ya. Kemudian pre-identifikasi dari carrier ya, atau pasien-pasien yang sudah pernah terinfeksi sebelumnya, penggunaan gown, penggunaan sarung tangan, dan tentunya environmental cleaning. Ini adalah infection control yang harus diterapkan untuk menghadapi MRSA. Dan ini yang terakhir sebagai take home message bahwa MRSA itu adalah bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang harus kita pertimbangkan. Ya, harus kita pertimbangkan, ya, harus kita pikirkan karena itu akan menyebabkan perburukan pada outcome pasien. Dan tadi keputusan untuk memberikan kombinasi antibiotik yang dapat mengcover MRSA pada pasien-pasien septis di ICU itu adalah sangat kritis. Oleh karena itu, apabila kita menghadapi pasien yang sudah shock septik, ya kemudian pasiennya berat, kemudian dia mempunyai risiko sangat tinggi terhadap MRSA colonization, maka tidak ada salahnya kita memberikan kombinasi saja. Nah, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita pikirkan, dan prevalensi di ICU ya, prevalensi di ICU ya, itu dapat menggambarkan ya, kualitas dari perawatan di tempat tersebut, dan tentunya implementasi dari strategi-strategi inti untuk mengontrol dan mengurangi prevalensi MRSA itu adalah menjadi suatu hal yang sangat penting. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, moga-moga bisa bermanfaat. Selamat. Terima kasih Dr. Bambang Pujo untuk presentasi yang sangat menarik. Saya sampai lupa waktu mengingatkan, saking menariknya materi yang disampaikan. Memang kita perlu melihat bahwa MRSA ini merupakan suatu gambaran prevalensi yang bisa menunjukkan kualitas pelayanan perawatan kita ya dokter ya. Dimana kalau angka prevalensinya tinggi berarti ada something wrong dengan apa yang di tempat kita itu laksanakan. Mungkin untuk tidak berlama-lama kita akan lanjut ke pembicara kedua yang pakar juga yang tidak dilakukan lagi untuk masalah klinis, terutama untuk bagian penyakit dalam. Ini akan dilanjutkan oleh Dr. Muhammad Fitanata Arfianto, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim. Ini akan membahas mengenai MRSA in sepsis. Ini mungkin bisa ditayangkan CV-nya agar bisa dibacakan. Atau mau dilangsungkan saja? Ini belum tampil ya? Udah ya?
Iya, kan saya bacakan dulu. Dr. Muhammad Fitanata Arfianto, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim. Tempat tanggal lahir Surabaya 15 September 1971. Posisi sekarang sebagai dosen dokter pendidik klinis pada Departemen SMF Ilmu Penyakit Dalam FK Unair RSUD Dr. Sutomo. Sebelumnya beliau ini lulusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kemudian spesialis penyakit dalam dari Universitas Airlangga, konsultan penyakit tropik infeksi, kemudian program doktor juga dari Universitas Airlangga. Publikasi banyak, kalau mungkin ditampilkan semua tidak akan cukup. Yang terakhir ini adalah di New American Medical Journal mengenai immature platelet fraction and platelet count changes in dengue fever patients. Kemudian Biomolecular and Health Science Journal mengenai association between neopterin levels and outcome of HIV/AIDS naive patients in 30 days. Tidak akan berlama-lama, untuk materi selanjutnya mengenai MRSA di dalam sepsis akan dibawakan oleh Dr. Fitananta. Waktu dan tempat kami silakan, dokter. Terima kasih Dr. Yunis Tumewu yang saya hormati sebagai moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkanlah pada semua peserta yang hadir sampai hari ini, yang sampai siang ini cukup masih banyak. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir di sini. Ya. Jadi ini melanjutkan daripada Dr. Pujo tadi, pasien-pasien saya banyak berkolaborasi dengan Dr. Pujo ya, yang gagal saya tangani biasanya Dr. Pujo yang menangani akhirnya. Dan ini Dr. Pujo tentunya punya lahan sangat terbatas ya, jadi kadang-kadang pasien saya tidak bisa masuk ke ICU. Jadi ini adalah berbagi pengalaman apa yang bisa saya sampaikan. Jadi sepsis ini sudah suatu medical emergency ya, jadi kita harus bisa mengenal lebih awal, lebih dini supaya jangan sampai jatuh ke ICU. Kadang kita sering datang pasien-pasien itu dalam keadaan terlambat ya, dan pasien-pasien yang ada di penyakit dalam ini identik dengan pasien-pasien yang sistem imunnya rendah. Ya, jadi di sini sepsis itu tidak akan terjadi pada kasus yang sistem imunnya baik ya. Jadi biasanya sudah ada leaky plasma dan ada komorbid dan sebagainya. Dan ini biasanya datang ke penyakit dalam, kita biasanya juga di rumah sakit tipe A adalah mendapatkan rujukan daripada teman sejawat di tempat lain. Di sini dikatakan kalau sudah menjadi sepsis ini mortalitasnya adalah sekitar 15% seperti disampaikan Dr. Pujo tadi. Apalagi kalau sudah menjadi severe sepsis atau septic shock ini sudah mencapai 50%. Khusus untuk MRSA ini adalah sekitar mortalitasnya adalah sekitar 20–50%. Ini yang menarik adalah banyak pasien yang MRSA infection ini akan menjadi sepsis kalau menunggu kultur, ya. Jadi apalagi menunggu masuk dalam rumah sakit menunggu kultur, ini yang sering akan menjadi sepsis ya. Berarti nanti akan jatuh ke 50% tadi. Dan ini dianjurkan, beberapa penelitian menganjurkan bahwa sebaiknya segera memberikan antibiotik. Masalahnya di sini adalah kita tidak bisa mendapatkan hal yang cepat tadi. Maka ada suatu rekomendasi bahwa rapid DNA atau PCR testing ini yang digunakan untuk di hospital untuk mendeteksi secara baik. Jadi tadi seperti yang diusulkan Dr. Pujo, kalau ada waktu yang cepat sekitar 3 jam, 2 jam, 15 menit ya ini sangat baik sekali untuk memulai terapi daripada MRSA ini. Ya. Jadi di sini dengan harapan adanya rapid testing tadi akan mencegah kerusakan daripada kerusakan dari yang diakibatkan sepsis dan juga mencegah untuk masuk ke ICU. Ya, jadi di sini tadi seperti apa yang menjadi faktor risiko ya di sini adalah usia, terus adanya kulit hitam, ada sistem imun yang lemah, ada yang rawat inap dengan menggunakan invasive medical devices ya, dengan menggunakan kateter, menggunakan artificial joint ya. Ada pneumonia, diabetes, dan beberapa luka. Ya.
Ini sepsis ya, ini kita harus melihat adanya suatu dugaan infeksi. Ini yang secara gampang ya, kita menggunakan kriteria pun untuk melakukan screening pada sepsis. Ada demam, ada heart rate yang meningkat, ada pernapasan cepat, ada bengkak. Ya, ini dan kemudian ada penurunan kesadaran. Ini juga bagiannya Dr. Makin ya. Biasanya ini juga kita kolaborasi dengan Dr. Makin. Ya. Kemudian kalau sudah ada suatu tanda-tanda disfungsi organ, dengan ada tanda-tanda di nafas, jantung, ada pembengkakan yang tidak jelas, ada penurunan daripada platelet, dan juga ada penurunan daripada urinalisis, ya ini bisa dilihat juga dengan SOFA score. Ya. Dan ini kita harus juga mendeteksi dari mana sumber infeksi tadi, ya apakah memang nanti mengarah ke suatu MRSA atau kepada sumber-sumber infeksi yang lain. Yang penting adalah mencari sumber infeksi tadi. Kita bisa menggunakan pemeriksaan penunjang mulai dari yang sederhana sampai MRI atau CT scan. Jadi apakah sepsis sama dengan MRSA? Ya, jadi ini kayak telur dan ayam ya. Jadi sebetulnya sepsis ini juga bagian daripada MRSA, banyak juga dari MRSA. MRSA ini akan berkembang menjadi suatu sepsis ya. Jadi di sini sepsis bisa berbagai macam ya. Kalau sekarang malah berkembang bahwa sepsis pada pemakaian antibiotik lama berkembang menjadi sepsis jamur dan sebagainya. Dan juga kalau kita melihat bagaimana contoh COVID tadi, bahwa sepsis tidak hanya bakterial tapi juga ada virus juga penyebabnya. Dan ini MRSA juga adalah salah satu yang paling kita takutkan untuk menjadi sepsis karena keterlambatan tadi yang sering. Maka kita menganjurkan untuk deteksi dini yang lebih cepat. Ya, jadi di sini mekanismenya adalah adanya suatu luka ya di kulit yang kemudian masuk lewat bakteremia dan akan berkembang menjadi suatu sepsis MRSA. Ya, ini secara mekanismenya. Ya, dan di sini juga adanya suatu disregulasi sistem imun ya terhadap, jadi tadi kebanyakan adalah sistem imun yang tidak sempurna karena adanya komorbid dan sebagainya. Dan ini bisa dilihat dari teori, beberapa teori, salah satunya adalah teori yang paling terkenal adalah teori inflamasi dan antiinflamasi, suatu keseimbangan antara Kars dan Mars ya. Itu salah satunya adalah kita melihat adanya beberapa sitokin yang dominan untuk proinflamasi seperti interleukin 6, TNF, dan interleukin 4 sebagai suatu antiinflamasinya. Jadi banyak teori tentang terjadinya sepsis, dan pada MRSA tadi adalah suatu bakteremia yang bisa karena akibat dari kecerobohan, bisa tadi healthcare associated infection seperti yang disampaikan Dr. Bambang Putra tadi ya. Ini apa yang klinis yang harus kita perhatikan jadinya Staphylococcus aureus bakteremia. Ya, jadi nanti apa dampak-dampaknya? Jadi di sini ada beberapa karakteristik yang dilakukan oleh penelitian oleh Hasson, Linden, dan Friedman ini. Salah satunya adalah beberapa seperti community infection, bimal gender, ya, positive blood culture, ya, kemudian adanya prostatik, ada HIV, renal failure, solid tumor, ini target komplikasi, ya, ini semua adalah memberi dampak untuk terjadinya perkembangan yang lebih luas daripada sepsis yang mengarah kepada mortalitas. Jadi ini adalah yang harus kita waspadai untuk terjadinya suatu MRSA. Ya, jadi pada hal-hal yang karakteristik daripada klinis ini yang harus kita waspadai. Kalau kita melihat bahwa apa yang bisa kita lihat daripada gejala klinis, kita lihat areanya, dari kulit, dari adanya pus, adanya demam, adanya nyeri kepala, adanya gangguan di ginjal, ada gangguan di paru-paru. Ya, ini bagaimana klinis-klinis dan simptomnya ini yang harus kita perhatikan. Apakah ini kita yang ada di daerah dengan sangat terbatas ya di tempat ini, jangan sampai ini jatuh ke arah sepsis karena waktu hitungannya sangat cepat sekali. Kalau sudah MRSA mengarah kepada sepsis tadi, maka harus diwaspadai hal-hal seperti ini. Adanya luka kulit yang terbuka, kemudian adanya UTI, adanya batuk, ini harus kita waspadai kemungkinan suatu MRSA. Dari beberapa penelitian di Amerika,
beberapa lakukan sampel besar sekitar 700 ya. Ini ada vancomycin intermediate Staphylococcus aureus. Jadi sebelum menjadi resisten ada juga yang namanya heterogen vancomycin intermediate ya. Ini ada beberapa sumber yang bisa menjadi sumber dari MRSA yang nanti akan berkembang kepada sepsis. Jadi ada klapsi, ada kemudian kauti ya, itu harus kita pikirkan juga, ada pneumonia, ada endokarditis ya. Ini adalah beberapa jumlah prevalensi yang dilakukan penelitian di Amerika. Jadi ada endokarditis, ada luka, dan kemudian ada vascular graft dan bone graft. Ya, jadi ini adalah suatu prediksi ya. Jadi kalau misalnya untuk kematian MRSA ini ya, jadi kolonisasi ini juga bisa berkembang menjadi MRSA. Dan juga yang perlu dipikirkan adalah kegagalan daripada vancomycin. Ya, meskipun yang dikabarkan beberapa akhirnya sudah mulai resisten. Jadi vancomycin resisten yang kita pikirkan, terus apalagi yang harus kita pikirkan ya. Nah, ini ada beberapa antibiotik baru seperti linezolid, daptomycin, tigecycline ya, ini ya. Dan kemudian ada prediktor ya. Jadi kalau adanya early neutropenia, ini biasanya adalah outcome daripada sepsisnya akan jelek ya. Jadi ini yang harus kita waspadai, kita pikirkan jangan sampai bertambah fatal untuk masuk ke ICU yang berkembang menjadi lebih mortalitasnya lebih tinggi. Ya. Ini beberapa yang harus kita waspadai. Ini banyakkan di penyakit dalam ya. Jadi kita Asia sendiri secara outrasio lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian ada beberapa kondisi seperti diabetes, kemudian imunosupresan ya. Ini kita banyak pasien onkologi, banyak pasien dengan autoimun, dan juga liver cirrhosis dan juga renal insufficiency. Ya, ini adalah yang mempunyai risiko sangat tinggi sekali untuk terjadinya kematian dalam 90 hari dalam penelitian yang dilakukan terhadap 603 pasien. Ya. Dan juga konsultasi atau heart-gut associated infection, kemudian ada riwayat dengan MRSA, ada penggunaan vasopresor, ya ada strain-strain tertentu tadi. Ini adalah ada kaitannya dengan risiko untuk terjadinya kematian dalam 90 hari ya, setelah dinilai secara outrasionya. Ya, jadi ini juga banyak mana ya, masih sekarang memang trennya masih MRSA masih paling banyak, tapi kita harus waspadai. Ada kemungkinan akan menjadi vancomycin intermediate tadi sama heterogen vancomycin intermediate, ini kita harus waspadai. Ya. Di sini beberapa guideline seperti pneumonia, heart-gut associated infection, kemudian hospital acquired, ini kembali pada pentingnya adalah suatu resisten antimikroba tadi ya. Jadi adalah MRSA ada tidak di tempat tadi itu juga suatu resiko ya. Di sini menjadi beberapa pertimbangan dari kita untuk tadi untuk melakukan tes yang rapid ya. Jadi ada beberapa kondisi seperti kondisi komorbid ya, seperti renal, kronik hemodialisis, diabetes, HIV, kardiovaskular, malignansi, transplant ya, ini harus kita waspadai ya. Jadi ini adalah yang beberapa yang sudah dikumpulkan dari para peneliti pendahuluan yang sangat bagus sekali, yang harus menjadi tempat kita untuk mewaspadai. Ya. Jangan sampai kita yang MRSA ini tidak banyak, ataukah memang kita gagal mendeteksi. Ya. Definisinya ada visa atau non visa atau MRSA, ini tergantung NIC. Ini tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman daripada mikrobiologi. Pada awal tadi, dan kemudian ini sayangnya adalah tidak rutin dikerjakan ya untuk melakukan heterogen intermediate Staphylococcus aureus ini ya. Dan di sini biasanya ini adalah cenderung outcome yang jelek ya dengan adanya HVISA ini ya. Beberapa perkembangan trennya memang masih belum terlalu tinggi yang bisa dan HVISA, memang masih lebih tinggi yang MRSA biasa, tapi harus kita waspadai ya. Jadi kita harus mencoba mencari obat-obatan baru ya. Ini risk faktornya untuk menjadi mulai akan berkembang. Nah, ini ternyata kebanyakan adalah penyakit dalam ya, diabetes, kronik hemodialisis, HIV, liver cirrhosis, ini semua ini akan berkembang untuk
selain MRSA adalah intermediate-nya ini harus kita waspadai. Ya, jadi jangan sampai betul-betul nanti sudah menjadi vancomycin resisten yang kita takutkan. Apa lagi yang harus kita pakai? Ya, ternyata MRSA resisten tadi seperti disampaikan tadi, saya lihat dari Dr. Firman tadi yang mencerahkan kita bagaimana resistensi, ada GenMAC ya, tadi dijelaskan juga oleh dokter dari mikrobiologi tadi ya, Dr. Romade dan yang tadi ada 4 high binding affinity, PP2A ya. Ini semua adalah punya risiko untuk terjadinya resistensi ya. Jadi dikatakan bahwa memang saat ini masih drug of choice ya, dan kemudian ada beberapa terutama yang intermediate untuk mengkombinasikan antara beta-lactam ya dengan vancomycin tadi ya. Ini beberapa yang belum yang bisa diberikan rekomendasi ya sebelum terjadinya suatu sepsis ya. Ada uncomplicated bacteremia, ada sudah terjadi complicated, ada infective endocarditis ya. Kemudian ini adalah kalau ada dua sisi yang ketemu ya. Terus bagaimana kalau sudah resisten ya. Di sini dianjurkan ada yang menggunakan sampai cukup lama ya. Apalagi untuk infective endocarditis ini ya. Ini sampai berapa minggu ya. Ini juga ada kombinasi juga dengan daptomycin dan rifamycin ya. Dan ternyata tidak semua rumah sakit ada ya, jadi memang perlu kita antibiotik tadi karena jangan sampai ini akan menjadi suatu resisten ya. Jadi kalau ada vanco aja masuk ya, kita pakai aja pasti ini sudah menjadi berita besar yang ada di dalam rumah sakit Dr. Sutomo ya. Jadi Dr. Pujo ini sebagai wakil ketua KPRA pasti sudah tahu kalau ada vancomycin satu aja keluar ya di Dr. Sutomo ini. Ya, jadi di sini kalau vancomycin gagal ya ini ada beberapa daptomycin ya, ada juga teicoplanin ya. Tapi ternyata tidak selalu ada teicoplanin ini. Ya. Jadi beberapa ini bisa digunakan daptomycin bila gagal dengan suatu vancomycin. Ya. Jadi ini adalah tadi ada virulent regulator AGR ya. Ini adalah yang terjadi leukosit healing ini salah satu yang merupakan suatu virulensi daripada suatu bakterial ya, yang pada MRSA sepsis ini. Dan juga ada beberapa toksin seperti PSM, LUC-AB dan GH. Ya. Ini juga menjadi bagian yang penting untuk menentukan apakah ini suatu menjadi suatu virulensi daripada MRSA ini. Jadi ada beberapa. Jadi jangan sampai AGR kita kalau bisa mendeteksi lebih bagus ya adanya AGR dysfunction ini. Karena salah satu nanti adalah kemampuannya dalam membentuk suatu biofilm yang sulit ditembus oleh antibiotik tadi. Ya, jadi sebagai tekomesisnya, jadi Staphylococcus aureus ini adalah sangat tinggi mortalitasnya dan juga di sini antibiotik resisten ya. Jadi yang akan menyebabkan terjadinya suatu clinical outcome yang buruk. Ya, dan juga harus diwaspadai adanya suatu medical devices ya untuk yang pemasangan di sana. Ini akan membuat mudahnya terbentuk biofilm ya. Ini kita teliti bersama Dr. Agung beberapa tentang MRSA dengan biofilm ini ya pada alat-alat yang menjadi tambahan untuk pasien-pasien seperti kateter dan infus ini. Dan kemudian ada beberapa penelitian mengatakan early neutropenia ini adalah associated dengan fatal outcome daripada sepsis dan juga adanya suatu GR accessory gene regulator ini yang mempengaruhi suatu virulensi karena dia di sini toksinnya ini berpengaruh kepada fungsi daripada sistem imun ya dari innate maupun adaptif yaitu di leukositnya dan yang berkembang dan kemudian nanti suatu cytokine storm bisa terjadi ya. Jadi ini bisa digambarkan dengan bagaimana terjadinya proinflamasi dan sitokin yang saling berkembang ya, yang saling berkontribusi atau menjadi gambaran daripada tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya, Dr. Junis Tumewu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Dr.
Terima kasih Dr. Fitrianata, sungguh presentasi yang sangat menarik. Ini dok ya, kita betul-betul memperhatikan berpacu dengan waktu untuk masalah diagnosis dan terapi. Walaupun sekarang memang masih ada obat yang menjadi pilihan utama, tapi penggunaannya pun harus dalam pengawasan ya dok ya, nggak boleh sembarang dipakai. Takutnya ada apa-apa, kita malah susah untuk menerapi yang berikutnya lagi. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai MRSA in meningitis akan dibawakan oleh pembicara yang pakar di bidang neurologis. Ini ada Dr. Abdullah Makin, spesialis saraf konsultan. Ini bisa ditampilkan kurikulum vitae-nya, biar saya bacakan. Belum terlihat. Iya, Dr. Abdullah Makin, dokter spesialis saraf konsultan, tempat tanggal lahir Surabaya 15 Juni 1977. Posisi sekarang sebagai staf pengajar divisi neuroemergensi dan neurotraumatologi Departemen Neurologi FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, 2012 sampai sekarang. Sebagai ketua bidang organisasi Perdosi cabang Surabaya 2015 sampai sekarang, dan wakil direktur keuangan dan sumber daya Rumah Sakit Unair 2020 sampai sekarang. Beliau merupakan lulusan dari FK UNER tahun 2001, kemudian sebagai spesialis neurologi dari Universitas Airlangga, kemudian fellowship dalam neuroemergency dan neurocritical care di Seoul National University Bundang Hospital, Seoul, Korea, dan neurointensive care konsultan pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan pre-hospital and in-hospital delay in acute ischemic stroke patients in Indonesia, multi-center study 2022, the effect of green tea with EGCG active compound in enhancing the expression of M2 microglia marker. Kemudian the effect of Camellia sinensis green tea with its active compound ECGC on neuronal cell necroptosis in Ratus norvegicus middle cerebral arterial occlusion mode 2021. An association between bleeding volume with hem oxygenase 1 and malondialdehyde levels in patients of acute intracerebral hemorrhage 2021. Untuk selanjutnya, beliau akan membawakan materi MRSA in meningitis. Waktu dan tempat kami silakan dokter. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk bisa share screen ya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas dokter, terdengar. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing mengenai meningitis yang terjadi oleh karena kuman MRSA. Sebagai overview, jadi infeksi pada sistem saraf pusat itu akan mempengaruhi anatomi pada sistem saraf pusat, dan seringkali ada beberapa patogen, dan juga kita harus perhatikan rute dari infeksi pada CNS ini. Bisa, artinya kalau infeksi itu mengenai hanya meningen, namanya meningoencephalitis. Kalau sudah kena pada jaringan otak, ya dinamakan encephalitis. Kalau kena dua-duanya, kita ngomong meningoencephalitis, ya. Dan itu bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur maupun parasit. Ya, jadi meningitis sendiri ya adalah inflamasi yang sebagai respon terjadinya infeksi pada membran otak, ya, membran otak, ya, baik itu pia mater, arachnoid mater, subarachnoid space, dan bisa juga akan menyebar pada jaringan otak dan medula spinalis. Yang encephalitis itu berhubungan dengan kerusakan pada jaringan otak oleh karena infeksi. Ya, biasanya tanda-tandanya adalah kejang, kesadaran menurun, dan adanya tanda neurologis vokal. Dan meningitis ini menyebabkan mortalitas dan morbiditas yang tinggi, ya. Dan sinonimnya adalah leptomeningitis, ya. Bisa akut bakterial, bisa subakut, bisa kronik bakterial meningitis. Salah satu penyebab meningitis adalah yang disebabkan oleh bakteri adalah
karena Staphylococcus aureus. Tetapi ini memang tidak terlalu banyak ya yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, itu hanya sekitar 1-9% kasus dari meningitis bakterial. Bisa terjadi ya Staphylococcus aureus meningitis ini oleh karena yang pertama adalah karena pasca operasi atau pasca tindakan. Pasca tindakan yang ini biasanya karena hospital acquired infection ya, oleh karena suatu prosedur pembedahan misalnya atau pemasangan SAN atau pemasangan kateter yang itu tercemar oleh karena bakteri-bakteri di rumah sakit seperti tadi disampaikan Dr. Pujo. Sebenarnya MRSA ini juga ada di kulit kita ya, ketika itu tercemar di situ dia akan menyebabkan ke alat-alat kateter yang kita masukkan bisa akan menyebabkan terjadinya infeksi ya meningitis atau yang di otak yang itu disebut sebagai meningoencephalitis. Bisa juga spontan ya oleh karena infeksi Staphylococcus ya yang di luar central nervous system, karena Staphylococcus itu juga bisa menginfeksi di luar nervous system seperti tadi disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya. Nah, kalau Staphylococcus ini resisten ya, maka ini yang paling banyak adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA ini ternyata insidennya setiap tahun itu semakin meningkat seperti tadi disampaikan oleh Dr. Pitanata ya, resistensi Staphylococcus ini semakin meningkat. Selain MRSA ada tadi yang resisten juga dengan vancomycin ya. Transmisinya ya bisa hematogen per continuitatum ya, tapi jarang pada Staphylococcus aureus ini per continuitatum, kecuali misalnya pada traumatic brain injury yang itu ada luka terbuka ya. Respiratory tract juga jarang pada Staphylococcus aureus infeksi yang menyebabkan meningitis. Yang sering adalah terjadinya oleh karena implantasi yang langsung, misalnya open head trauma, operasi, atau mungkin lumbal fungsi yang tidak steril. Ya. Ketika bakteri itu berada di otak, maka akan terjadi multiplikasi dan lisis yang menuju di rongga subarachnoid, dan itu akan menyebabkan degradasi yang akan menyebabkan inflamasi dan diproduksinya sitokain proinflamasi, yang ini akan menyebabkan terjadinya PMN yang meningkat, sel yang meningkat, yang ini juga akan menyebabkan permeabilitas meningkat, yang ini akan menyebabkan vasogenik ödem. Selain itu, migrasi dari polimorfonuklear dan dalam liquor cerebrospinalis akan menyebabkan metabolit toksik yang akan menyebabkan cytotoxic ödem, dan juga adanya hambatan pada resorpsi dan jalur dari liquor ini akan menyebabkan interstitial ödem. Jadi penyebab nanti kenapa kok meningitis itu menjadi parah itu adalah karena ketiga hal yang menyebabkan edema di otak tadi yang menyebabkan ICP meningkat. Selain nanti bisa juga disebabkan oleh karena shock septic, oleh karena infeksi bakteri ini. Nah, untuk meningitis sendiri tanda-tandanya gejalanya biasanya nyeri kepala, kaku kuduk ya, demam, fotokopi, nausea, vomiting. Bisa terjadi kejang, ada defisit neurologis vokal, dan penurunan kesadaran. Kalau pemeriksaan fisik, kita bisa menemukan tanda rangsang meningial, adanya papilodem, tanda defisit neurologis vokal, dan juga cari penyebab penyebab dari infeksi tadi. Kalau penyebabnya kita nggak cari, maka akan kita nggak kontrol penyebabnya, maka infeksi itu tidak akan kita atasi. Ya. Kalau pada MRSA itu yang paling banyak adalah karena infeksi sekunder, karena hospital acquired infection atau healthcare associated infeksi. Ini adalah gambaran dari MRSA meningoencephalitis. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pintado dan kawan-kawan ya, yang ini ya menggambarkan suatu perbandingan dari sebuah studi kohort untuk yang methicillin resistant dan methicillin susceptible Staphylococcus aureus. Kalau kita lihat di sini antara untuk demografi karakteristik ini tidak banyak tidak ada perbedaan baik usia, jenis kelamin atau
Jackson score ini dan komorbiditas. Yang ada perbedaan adalah kalau adanya pembedahan. Jadi pembedahan ini pembedahan di neurosurgical policy, pembedahan ini ya, ini yang MRSA ini lebih banyak kasusnya dibandingkan yang susceptible Staphylococcus aureus. Demikian juga untuk pemasangan device ya, untuk mengalirkan cerebrospinal fluid itu lebih banyak yang MSSA ini lebih banyak ya dibandingkan dengan mohon maaf kalau perbandingannya lebih banyak pada yang MRSA prosentasenya yang risiko terjadinya MRSA meningoencephalitis ini ya. Sedangkan untuk yang lainnya ini tidak ada perbedaan antara kedua penyebab meningitis ini ya. Demikian juga kalau gejalanya, gejala itu tidak ada perbedaan antara MRSA dan MSSA, di mana demam, kesadaran menurun, koma, nyeri kepala ini, koma ini ada sama pada kedua jenis strain penyebab meningoencephalitis, Staphylococcus yang menyebabkan meningoencephalitis. Tetapi ada perbedaan pada MRSA, proporsi untuk nyeri kepala lebih tinggi dan untuk tanda rangsang meningial juga lebih tinggi proporsinya. Kalau defisit neurologis vokal dan kejang ini tidak ada perbedaan antara kedua jenis ini. Dan pemeriksaan kalau kita temukan kalau ada meningoencephalitis tentu kita lakukan beberapa pemeriksaan penunjang, baik tes urin, tes darah, elektrolit, ya, gula darah, ya, fungsi renal dan liver, dan juga kultur. Selain itu kultur dan wajib untuk dilakukan lumbal fungsi untuk kita mengetahui proteinnya, ya, jumlah selnya, protein nonepandinya, dan juga glukosanya. Yang ini harus dibandingkan dengan glukosa perifer. Selain itu juga kita lakukan pengecatan gram ya secara langsung dan juga kultur untuk mengetahui penyebabnya. MRSA meningoencephalitis itu akan bisa kita temukan setelah dilakukan hasil pemeriksaan kultur ini. Ini adalah gambaran dari lumbal fungsi pada penyebab-penyebabnya bakterial meningitis, viral meningitis, monoserous meningitis. Dan kalau pada MRSA ya, yang MRSA meningitis ya, meningitis yang disebabkan oleh MRSA maupun MSSA, ini kalau kita lihat pada analisis liquornya itu leukositnya itu lebih banyak pada yang susceptible Staphylococcus susceptible methicillin susceptible Staphylococcus aureus dibandingkan dengan yang MRSA ya. Terus tetapi secara proporsi lebih banyak ya selnya lebih banyak selnya itu di MRSA, namun secara rata-rata lebih tinggi pada MSSA. Demikian juga glukosa ini agak lebih tinggi dibandingkan yang susceptible, dan protein ya, proteinnya ini juga lebih rendah dibandingkan dengan yang susceptible Staphylococcus aureus. Komplikasinya yang juga terjadi pada MRSA meningitis ya dibandingkan dengan MSSA meningitis, untuk ini tidak ada perbedaan antara kedua kelompok ini ya. Sehingga kalau kita menemukan pasien-pasien dengan bakteri meningitis, sebenarnya sebelum kita tegakkan apakah itu MRSA meningitis ataupun MSA ataupun yang disebabkan kuman yang lainnya, maka pengecapan gram dan juga kultur itu diharuskan ya. Selain itu sambil menunggu hasil kultur kita lakukan terapi empirik, dan setelah ada hasil kultur maka kita berikan terapi definitif ya. Nah, untuk manajemennya dilakukan sesegera mungkin ya. Kalau terapi yang umumnya ya kita lakukan istilahnya di neurologi 6B, ABC, bagaimana jangan sampai dikubitus dan seterusnya. Kita berikan antibiotik spesifik ya kalau ada hasil kultur lumbal. Kalau belum ada kita berikan antibiotik empirik, ataupun kalau ada kontraindikasi dilakukan LP kita bisa berikan empirik antibiotik.
dan waktunya tergantung pada kuman penyebabnya. Berapa lama pemberian antibiotik pada MRSA nanti kita sampaikan pada slide selanjutnya. Pada jurnal dari Hospital Infection ini ya, kalau kita lihat ya, terapi yang digunakan ya pada MRSA maupun MMSA itu hampir sama ya. Lebih banyak memakai vancomycin dan ada vancomycin plus rifampicin ya, cloxacillin, linezolid ada beberapa ya, baik talaktam yang lainnya juga yang lebih banyak adalah pada MSSA ya. Antibiotik yang lainnya juga ya pada MMSA lebih banyak. Nah, yang tidak diberikan terapi ya ini adalah lebih banyak pada MRSA pada penelitian ini ya, dan juga bisa diberikan terapi intraventrikuler ya dengan memberikan vancomycin intraventrikuler kalau itu didapatkan hasil kulturnya MRSA itu lebih banyak digunakan pada kelompok MRSA pada jurnal tersebut. Menurut IDSA guideline untuk penanganan methicillin MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus infeksi pada orang dewasa dan anak-anak, maka terapinya adalah kita bisa memberikan vancomycin selama 2 minggu dan bisa ditambahkan rifampicin 60 mg per hari atau 30-40 mg 2 kali sehari. Dengan alternatif terapi bisa diberikan trimethoprim dan sulfamethoxazole IV. Namun tadi juga disampaikan oleh Dr. Pujo ya, dan ini juga sudah mulai banyak yang resisten di Amerika maupun di Inggris. Nah, untuk terapi tambahan bisa diberikan dexamethasone, kadang-kadang bisa juga diberikan IVIG, dan untuk peningkatan tekanan intrakranial bisa diberikan head up, hiperosmolar, ya, hiperventilasi, maupun kita turunkan metabolisme di otaknya kalau ada peningkatan ICP. Ya. Ini juga ada sebuah jurnal yang satu studi dari 86 kasus untuk MRSA meningitis ini, ya. Kalau kita lihat tadi dibandingkan dengan jurnal sebelumnya hampir sama, tapi ini ada beberapa komorbid yang bisa menyebabkan MRSA meningitis, antara lain adalah kalau ada stroke, ada penyakit jantung, diabetes, keganasan, imunodefisiensi, ya, penyakit liver, jantung, ya, atau adiksi, obat-obatan atau alkohol, dan kalau dan juga ada underlying untuk tindakan-tindakan neurosurgical, bedah saraf maupun neurologis, misalnya dipasang device untuk cerebrospinal fluid, misalnya lumbar drain, ataupun pasang EVD, operasi bedah saraf, hidrosefalus, stroke, ya, tumor, kebocoran CSF juga bisa menyebabkan MRSA meningoencephalitis, ya. Dan yang banyak di sini kalau kita lihat adalah surgical set infeksi, ya, itu yang bisa menyebabkan MRSA meningitis. Yang lainnya misalnya pneumonia, kateter itu ada, ya, tapi yang jumlahnya lebih banyak adalah karena surgical site infeksi. Kalau dibandingkan dengan yang dilakukan operasi dan spontan, ya, infeksi spontan MRSA, kalau kita lihat ini ada perbedaan bahwa untuk tanda-tandanya, ya, ini tanda rangsang meningial ini lebih banyak positif pada yang post operasi. Demikian juga jumlah sel, ya, jumlah ini lebih tinggi pada MRSA yang post operasi, juga glukosa juga lebih tinggi, ya, protein ini juga lebih tinggi daripada yang spontan MRSA meningitis infeksi, ya. Terapi yang juga diberikan pada MRSA yang postoperatif ini ada yang empirical treatment, terapi antibiotik empirik ini lebih banyak, yang definitif terapi ini lebih banyak pada yang post-op daripada yang spontan. Demikian juga mortalitasnya ini lebih banyak pada yang post-op
ya MRSA infeksi meningitis daripada yang spontan. Untuk antibiotiknya yang diberikan pada pasien-pasien yang MRSA meningitis adalah vancomycin kombinasi rifampicin, dan juga dikombinasi antibiotik yang lainnya, misalnya cotrimoxazole ya, atau kombinasi linezolid atau ciprofloxacin. Kadang juga diberikan vancomycin aminoglikosida, linezolid ya, fosfomycin, teicoplanin, dan ada 2 yang tidak dilakukan terapi. Ya. Dari jurnal tersebut kita kesimpulannya ini MRSA ini jarang tapi juga serius ya, dan pada kebanyakan kasus karena nosokomial infeksi ya pada pasien-pasien dilakukan operasi bedah saraf ya. Spontan meningitis juga bisa terjadi kalau ada komorbiditas yang berat pada pasien tersebut ya, dan kebanyakan pasien itu respon terhadap vancomycin ya, seperti itu. MRSA meningitis juga berhubungan dengan mortalitas dan adanya infeksi dan juga koma yang merupakan prognostik faktor pada meningitis yang disebabkan oleh MRSA ya. Ini adalah beberapa komplikasi ya kalau pada pasien secara umum, kalau pasien itu mengalami meningitis ya bisa terjadi encephalitis, infaks cerebri, ya, defisit neurologis vokal, edema otak, hidrosefalus, bisa terjadi perdarahan otak ya, kejang, efusi subdural, dan paresia pada saraf kranial. Yang non neurologi yang sistemik bisa ICADH, shock septic, ini juga bisa terjadi, respiratory distress syndrome, DIC, pneumonia, myokarditis maupun endokarditis. Ya, ini tadi ya untuk case fatality-nya ini ada 20-40% dan prognosisnya tergantung pada usia dan jenis penyebabnya, GJS-nya bagaimana, ras ya, gender ya, kejang ya, atau adanya defisit neurologis vokal, dan semakin cepat ditangani akan semakin baik ya. Ini mungkin kasus, tapi ini adalah kasus meningitis yang disebabkan oleh karena komplikasi dari bedah saraf ya, pembedahan, tapi ini tidak disebabkan oleh MRSA pada di rumah sakit kita. Yang ini disebabkan oleh karena yang ini disebabkan oleh Klebsiella pneumonia ESBL, yang ini juga ancaman bagi kita ya. Ini setelah dilakukan dengan operasi, kalau kita lihat ternyata muncul adanya abses ya cerebri yang itu menyebabkan komplikasi dari infeksi, dan penyebabnya adalah antibiotik kuman-kuman resisten di rumah sakit ya. Pasien ini kemudian diberikan meropenem yang di hasil kulturnya itu sensitif, dan juga metronidazole, dan kemudian pasien membaik ya. Sebagai ringkasan, MRSA meningitis adalah jarang sebagai penyebab infeksi meningitis disebabkan oleh healthcare associated infeksi, dan gambarannya sama dengan bakterial meningitis ya. Terapinya menggunakan vancomycin selama 2 minggu plus rifampicin pada MRSA meningitis, tapi itu nanti diserahkan pada kebijakan masing-masing rumah sakit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter untuk presentasinya yang menarik sekali. Ini memang kalau dilihat dari sudut pandang neurologis bahwa Staphylococcus aureus meningitis ini uncommon disease dok ya, tapi pada kenyataannya semakin lama semakin meningkat untuk MRSA. Dan kalau kita lihat juga dari tadi presentasinya dokter bahwa post operatif MRSA meningitis itu makin lama makin banyak. Nah ini mungkin kalau terjadi seperti ini, kita perlu bertanya seperti apa tempat kita itu melaksanakan pelayanan kalau memang ada peningkatan post operatif MRSA meningitis. Oke, saya kira untuk pembicara dari 3 pembicara yang ditampilkan sangat menarik sekali. Kita akan masuk ke seksi question answer. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Kita langsung aja mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini ditujukan kepada Dr. Bambang Pujo. Pertanyaan dari Dr. Dewi Retnoningsih, SPMK. Akan saya bacakan. Apabila terjadi persisten MRSA pada pasien yang telah dilakukan dekolonisasi, bagaimana cara menanggulanginya? Silakan dokter, untuk pertanyaan dari Dr. Dewi. Pertanyaan dari Dr. Dewi kepada Dr. Bambang Pujo, apa saya bacakan lagi? Apabila terjadi persisten MRSA pada pasien yang telah dilakukan dekolonisasi, bagaimana cara menanggulanginya? Silakan Dr. Pujo. Ya, baik. Terima kasih Dr. Yunis. Memang ada satu hal yang menarik ya, dekolonisasi ini seringkali dilakukan untuk menerapi atau mengurangi risiko terhadap MRSA. Tapi memang dikatakan di beberapa jurnal itu dekolonisasi itu sendiri pun itu angka failure-nya tidak lebih dari 70% ya, sekitar 60 sampai 68%. Jadi memang kegagalan itu masih mungkin bisa terjadi begitu. Dan bagaimana kalau kemudian sudah dekolonisasi kemudian masih terjadi, ya tentunya kita melihat apakah ini hanya suatu suatu carrier pasiennya, atau ini suatu manifestasi dari infection dari MRSA. Kalau itu manifestasinya berat, ya tentunya kita harus memberikan terapi gitu ya. Dan untuk pasien-pasien yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Vita, kalau itu berat kondisinya, kemudian faktor-faktor predisposisinya tinggi, ya kita akan tetap memberikan itu suatu terapi gitu, sampai terbukti tidak. Karena kalau memang itu terjadi suatu infeksi, biasanya berat, dan pasiennya biasanya yang terinfeksi MRSA itu adalah pasien-pasien yang kompromis. Sehingga memang pilihannya agak susah ya kalau di sini. Nah, masalahnya kita belum mempunyai suatu metode untuk mendeteksi MRSA itu secara cepat gitu. Tentunya juga pilihannya juga susah gitu ya. Di mana infeksinya itu, bagaimana ketersediaan obatnya, misalnya sudah vancomycin resistant kemudian linezolidnya nggak ada gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan klasik gitu ya. Dan even bahkan itu di Sutomo pun masih bisa terjadi seperti itu. Jadi memang sulit ya untuk mengatakan bahwa dekolonisasi pasti akan berhasil 100% itu nggak bisa. Pasti ada failure rate-nya, itu bisa terjadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Vita. Terima kasih Dr. Bambang Pujo. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari pembicara yang lain? Iya, saya kira sama dengan yang disampaikan Dr. Pujo ya. Jadi kalau ada satu aja MRSA itu sudah jadi berita besar di tempat kita ya. Jadi tapi kita memang harus mewaspadai dan harus ada suatu protap ya, atau suatu PPK bahwa kapan kita memulai lebih cepat. Memang kita harapannya adalah mikrobiologi mempunyai tes rapid diagnostik tadi ya, dengan cepat tadi, bahwa supaya tidak terjadi ke arah sepsis. Karena sambil menunggu kultur nanti, MRSA itu akan bisa menjadi sepsis dan akan berkembang menjadi septic dan septic shock tadi. Ya, jadi harus di situlah letak daripada kita berpadu dengan waktu tadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ini memang menarik sekali bahwa tantangan ke depan ini memang semakin berat, terutama tantangan untuk mikrobiologi dokter ya. Bahwa kita itu harus dapat melakukan pendekatan diagnosis secara cepat. Baik, akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya untuk yang sudah dijapri ke saya, untuk Dr. Vitanata. Ini pertanyaannya, saya bacakan. Apakah bisa diberikan terapi empiris vancomycin pada kondisi sepsis atau shock septic dengan ditemukannya gram positif Coccus dari pewarnaan gram kultur darah positif minimal 2 cc yang sangat dicurigai sebagai kausatif patogen untuk kemudian diberikan definitif terapi berdasarkan hasil sensitivitas bila sudah ada hasil?
Demikian dokter, mohon. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau dalam pemberian antibiotik ini termasuk reserve ya. Vancomycin ini termasuk antibiotik reserve. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan antibiotik ini ya. Jadi kalau biasanya kita ada forum KPRA itu tiap beberapa hari, kalau memang itu kondisinya memang harus menggunakan itu urgent, maka biasanya rapat itu dilakukan sampai malam kadang-kadang itu untuk menentukan bahwa itu diputuskan untuk memberikan vancomycin ya. Jadi karena di dalam aturan yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo ada suatu tim PGA, ada suatu KPRA yang dimana menentukan daripada sesuatu yang sulit. Terutama tadi untuk menunggu hasil kultur, biasanya ada tim, biasanya Prof. Muntaman yang memimpin untuk Senin malam itu ya, kalau ada beberapa kasus-kasus sulit ya. Sebetulnya idealnya kita berani ya, idealnya kita juga boleh ya, kalau itu memang dirasa suatu life saving atau menyelamatkan, bahwa itu memang itu kemungkinan besar probability-nya. Kita melihat tadi misalnya beberapa faktor risikonya, kemudian ada beberapa tanda-tanda yang mengarah kepada salah satu tanda tadi adalah adanya MRSA infection. Tadi ada scoring tadi ya, ada MRSA infection beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada bukti bahwa terjadinya resistensi yang tinggi pada rumah sakit tersebut. Kemudian ada beberapa faktor risiko-risiko yang lain tadi, dan itu memang dikumpulkan cukup banyak, dan itu memang mengancam jiwa, ya kita bisa putuskan untuk memberikan antibiotik tersebut. Kalau perlu dengan reserve-reserve yang lain, tapi dengan pertimbangan yang begitu ketat sekali, karena memang tujuan daripada adanya KPRA ini adalah memberikan antibiotik yang betul-betul menghindari terjadinya resistensi. Jadi jangan sampai malah kita membuat antibiotik itu malah menjadi resisten ya. Ini yang kita takutkan adalah kalau di sarana-sarana yang tidak ada aturan dalam membuat suatu forum KPRA, maka itu bisa terjadi seperti memberikan antibiotik itu dijual bebas seperti itu ya. Ini pernah terjadi beberapa tahun lalu sebelum adanya KPRA, itu banyak sekali dikeluarkan vancomycin. Lihat di ada beberapa penelitian yang kemudian akhirnya dengan dikeluarkan suatu peraturan dari Kemenkes ini bahwa ada antibiotik reserve, ada yang boleh diberikan, ada yang ini, dan itu akhirnya menjadi panduan yang baik. Demikian yang bisa kita berikan. Terima kasih dokter. Jadi memang kita perlu pertimbangan betul-betul choose wisely dokter ya. Tidak sembarangan langsung mengambil judgement bahwa harus menggunakan ini dan itu, tapi memiliki pertimbangan-pertimbangan secara regulasinya dokter ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk, akan saya bacakan. Pertanyaan ini ditujukan untuk Dr. Abdullah Makin. Ini pertanyaan dari Dr. Neneng, SPMK. Saya bacakan. Pada pasien brain surgery yang disertai meningitis, seringkali kami dapatkan hasil analisa lumbal fungsi LCS-nya normal. Namun, hasil kulturnya MRSA. Apakah hasil tersebut tetap dijadikan dasar seorang klinisi untuk menerapi MRSA sesuai hasil uji kepekaan antibiotik yang ada, atau mengulangi hasil lumbal fungsi? Demikian, dokter. Ya. Jadi yang paling penting itu kita berpegang pada klinis ya. Klinis, kalau kita temukan bahwa pasca tidak suatu tindakan pembedahan tersebut ada tanda-tanda infeksi, ada surgical site infeksi, itu dan klinisnya mendukung suatu infeksi, maka kita berpegang pada hasil kultur tersebut pada kecurigaan infeksi. Kadang memang hasil liquornya bisa saja normal, terutama kalau itu yang paling sering ya, kalau kita lihat kalau itu adalah pembedahan kayak tadi ya, kayak kasus tadi kan operasinya misalnya dipasang IPD dan juga dilakukan tindakan open surgery, kemudian yang infeksi di daerah opennya muncul absesnya itu. Abses itu biasanya kan sudah terlokalisir sehingga kadang-kadang dari liquornya itu juga normal. Demikian juga kalau kita ambilnya itu tidak di tempatnya itu. Misalnya infeksinya pada daerah, ada abses di daerah parenchymata, terus kemudian spesimennya itu dari selang IPD ya, yang dari ventricle, tentu
hasilnya akan berbeda, mungkin seperti itu. Kami tetap berpegang pada klinis ya, dari klinisnya kalau itu menunjang suatu infeksi meningoencephalitis ya, dan hasil kulturnya itu MRSA-nya positif, ya kita akan memberikan terapi untuk pasien tersebut ya, kecuali kalau kita nggak yakin ya, ini kok kelihatannya ini adalah satu kontaminan ya, kita nggak akan terapi sebagai meningoencephalitis sesuai dengan kepekaan antibiotik tersebut. Mungkin itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Jadi memang tetap tidak boleh lepas ya antara diagnostic approachment dengan klinis ya dokter ya. Bahwa itu harus berjalan selaras, bahwa bagaimana kita menerapi pasien itu adalah suatu art ya dokter ya. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sangat banyak, tapi kita memang memiliki keterbatasan waktu dokter ya, karena memang udah molor waktunya. Ini akan saya langsung lanjut ke sesi berikutnya dengan panelis. Untuk panelis kita pada sesi ini, mohon tampilkan untuk kurikulum kita-nya akan saya bacakan bersama dengan Prof. Kuntaman. Panitia bisa ditampilkan kurikulum kita-nya Prof. Kuntaman. Ya, kita akan masuk ke sesi panelis, di mana panelis kita pada saat ini adalah Profesor Dr. Kuntaman, Dr. MS, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Beliau sekarang sebagai Head of Postgraduate Master of Science, Program Basic Medical Science, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Chairman of the Indonesian Association of Clinical Microbiology, PAMKI 2015 sampai 2018, Advisory Boards of National Committee of Program on Antimicrobial Resistance, kemudian Advisory Boards of Antimicrobial Resistance Control Program Dr. Sutomo Hospital Surabaya 2012 sampai sekarang. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Airlangga, dari dokter umumnya, postgraduate, kemudian spesialisnya dari Universitas Indonesia, doktoral dari Universitas Airlangga, kemudian postdoc dengan antimicrobial resistance di European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease 2003. Kepada yang kami hormati, Prof. Kuntaman, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Pak Moderator, terima kasih. Saya bukan ketua IKD ya, sudah diganti ya. Nanti iya, Prof. Mohon maaf, Prof. Pak Dekan nanti. Siap, Prof. Ya, baiklah. Terima kasih tiga pembicara yang sudah memaparkan dengan sangat baik. Kita yang kagumi dari tiga pembicara adalah bahwa rational drug use itu selalu menjadi tolok ukur kita pertama. Berkaitan dengan MRSA ya, jadi kita tahu MRSA itu memang patogen. Jadi Staphylococcus itu non patogen tapi bisa penyebab infeksi, non virulen. Ini virulen. Dan salah satu hal yang dipunyai MRSA, kenapa virulen? Karena kalau masuk dalam tubuh, makrofagnya itu loyo. Nah ini yang dikenal dengan opsonisasi. Ini penting ya, bahwa MRSA itu perlu diperhitungkan. Tadi disinggung juga risk factor adalah karier. Ini penting juga. Jadi disebutkan oleh bicara bahwa karier itu penting. Karena itu kita butuh data. Nah ini yang harus diteliti. Berapa sih karier rate kita ya? Data 6 tahun lalu itu 8%. Nah, sekarang berapa? Jangan-jangan sudah 20%. Ini yang perlu dieksplor. Ini tugasnya para peneliti semuanya. Staph aureus penyebab tersering infeksi jaringan lunak dan kulit. Nah, ini yang penting juga. Disitulah posisinya kita harus aware dengan Staph aureus. Maaf. Dari aureus itu untuk dokter semua 25%, untuk di tempat lain 35%, 40%. Jadi kita mudah-mudahan saat ini turun karena sudah ada tapera yang sangat aktif. Tapi dari aureus itu 25% MRSA. Jadi ya lumayan kalau dibanding Belanda tinggi,
tadi disampaikan Pak Pujo kurang 1%, betul itu ya, kurang 1%. Kalau ada karier lainnya juga butuh titik temu. Kalau ada karier hidung saja atau hidung pas tenggorok, karena ini strateginya beda. Disinilah kegagalan sering terjadi. Karena kalau tenggorok tadi strategi treatmentnya sampaikan Pak Pujo tadi penting. Di luar negeri pakai rifampicin sama cotrimoxazole. Di sini pakai apa? Ini yang perlu kita cari. Data 5 tahun lalu, kalau itu mau kombinasi untuk dekolonisasi yang lumayan efektif itu adalah erythromycin, clindamycin. Rifampicin sementara di skip, memang baik tapi di skip. Jadi dengan clindamycin, gabungan cotrimoxazole bagus, gabungan erythromycin bagus. Jadi itu adalah modalitas kita. Kalau itu terjadi dan bukan, tapi sayangnya tadi sudah disampaikan Indonesia belum disepakati SOP-nya. Ini tim PPI yang bertugas ini. Kita biarkan apa adanya atau kita buat SOP untuk dekolonisasi. Mungkin karena hitung-hitungannya jadi mahal, ini masalah kita. Belanda sudah ada dekolonisasi. Dan itu kalau ada MRSA perlu sekali kita melihat infeksi atau kolonisasi, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kemudian di dalam patogenesis dan gold standard memang di berbagai negara itu bukan susceptibility atau seperti diagnosis otomatis, tapi MAC-A detection. Nah, cuma memang untuk Indonesia rata-rata itu masih belum sampai di situ ya. Jadi kita mengandalkan difusi atau dilusi, itu standar yang ada pada Punik. Cuma masalahnya apakah itu bisa dipercaya? Nah ini pertanyaan. Kita teliti 3 tahun lalu, validity-nya bisa 90-95%. Artinya yang 5% itu relatif resisten, relatif di peralihan, sehingga MAC-nya negatif tapi resisten. Nah ini, tapi nggak besar, jadi kita bisa memakai itu. Kemudian kalau kita obat apa MRSA di tempat kita, ini lagi-lagi harus perlu ditelaah. Mungkin rutin ya tiap tahun. Ini tugasnya dari mikrobiologi. Nah ini Dr. Narita itu timnya GLAS nasional, mungkin nanti bisa menyampaikan data 4-5 tahun lalu yang masih sensitif di atas 95% itu dalasin. Nah, kita punya. Quinupristin, dalfopristin, kita tidak punya. Linezolid, kita punya. Vancomycin, kita punya. Kemudian nitrofurantoin, ini aneh. Ini sebenarnya sudah lama, obat lama. Tapi sekarang kalau untuk MRSA kok lumayan, sehingga sering dipakai cleaning. Kemudian rifampicin lah ini. Dari sinilah kita nanti bisa milih, karena itu mungkin kalau rifampicin untuk empirik, vanco kita tinggalkan sedikit, pakai yang lain bisa. Itu pilihan. Jadi kita mudah-mudahan masih banyak pilihan. Itu kira-kira beberapa hal yang penting kalau saya lihat dan bisa kita insersikan dari presentasi ketiga pembicara. Tadi ada pertanyaan yang menarik. Kapan kita bisa empirik dengan MRSA? Nah ini bagus sekali Pak Vita, saya setuju sekali. Ini pernah dibahas di tingkat nasional, memang ada usulan. Mereka mengusulkan kalau curiga MRSA, usul empiriknya vancomycin. Nah ini, cuma pertanyaannya apa definisi operasionalnya curiga? Nah itu, akhirnya ditemukanlah definisi curiga itu yang ada di dalam CDC. Jika prevalensi MRSA itu lebih dari 10%. Dan 10% itu berapa banyak sih kondisi kita?
Blood itu kurang 1%, sputum kurang 1%, kemudian apalagi meningitis tambah kecil. Artinya kalau kurang 1% itu bisa 0,0. Jadi mungkin kita pikir-pikir dulu lah kalau empiriknya vancomycin. Kalau bisa periksa dulu mikro, karena dokter Sutomo kan 3 hari selesai. Nah, jadi harapannya itu bisa mengurangi abuse daripada itu. Itu kira-kira beberapa hal yang bisa kami sampaikan, Pak Moderator, dan terima kasih semua pembicara sudah bisa sinergi di dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih untuk pencerahannya dari panelis kita, Prof. Kuntaman. Begitu luar biasa untuk sesi terakhir ini, semua tetap semangat. Sebelum kita akhiri sesi kembali ke MC, mungkin bisa diadakan foto bersama pembicara beserta panelis. Untuk panitia bisa disiapkan untuk screen capture. Panitia pada siap? Akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Iya. Iya, terima kasih sekali semua untuk panelis, para pembicara yang luar biasa untuk sesi terakhir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini boleh kita aplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari biar dapat lebih baik lagi untuk melayani pasien-pasien kita. Ini setelah ini akan saya kembalikan kepada MC, Dr. Ica. Waktu tepat disilakan. Terima kasih kepada Dr. Yunis selaku moderator di sesi 3 dan juga terima kasih kepada para pembicara dan juga panelis di sesi 3. Saat ini akhirnya kita semua sampai pada penghujung acara. Namun sekali lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sebagai informasi kegiatan ini adalah bersifat non-profit yang mana keuntungan akan kami donasikan untuk korban gempa Cianjur. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada PT Encephal Medica Prima dan juga PT Anugrah Persada Semesta yang telah mendukung dan juga mensponsori acara kami hari ini. Baik, kepada para peserta sekalian untuk tidak meninggalkan tempat dahulu, maka karena saat ini akan kami berikan link atau barcode untuk para peserta sekalian bisa men-scan barcode tersebut untuk absensi hari ini. Baik, terima kasih kepada para peserta sekalian. Terima kasih juga kepada para panitia, para profesor, para dokter yang telah datang mendukung acara kami pada hari ini. Kami akhiri acara pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Kami ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.